Untuk pelatihan Gada Pratama itu penggunaan senjata tajam dan senjata api itu udah dilatih atau belum gitu Pak? Pada episode kali ini saya Abdul sebagai host GBN Indonesia sekaligus admin dari sosial media GBN Indonesia akan memperkenalkan tamu kita pada episode kali ini, yaitu Bapak Irwan Yuda sebagai perwakilan dari Departemen Pendidikan dan Pelatihan GBN. Selamat siang Pak. Siang Abdul. Selamat datang di GBN Podcast. Sebagai disclaimer untuk kalian semua, kami sudah mengikuti protokol kesehatan, kami sudah melakukan swab antigen dan hasilnya negatif. Dan sepanjang podcast ini untuk mengikuti protokol kesehatan kami akan menggunakan masker sampai podcast ini berakhir. Yang penasaran dengan pelatihan, pendidikan, security, Gada Pratama, Gada Madya, Gada Utama, silakan nonton video ini sampai habis. Sebelumnya, bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Abdul. Abdul sendiri gimana? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Seperti podcast pada episode sebelumnya, saya ingin memulai episode kali ini dengan pertanyaan ringan terlebih dahulu. Bagaimana perkembangan GBN sejak Bapak masuk bekerja pertama kali sampai hari ini? Semenjak dari awal saya bergabung di GBN sampai sekarang ini, ya yang saya lihat GBN sangat pesat perkembangannya. Gitu. Jadi di saat tengah pandemi COVID ini, GBN ya selalu ada penambahan lokasi, baik lokasinya maupun personilnya. Yaitu tidak hanya security saja, dari facility service pun, cleaning service-nya, driver, OB-nya pun juga bertambah. Berarti GBN sangat berkembang. Lalu sebagai bagian dari GBN, apa yang Bapak harapkan ke depannya untuk GBN terutama pada Departemen Pendidikan dan Pelatihan? Yang saya harapkan dari Departemen Diklat sendiri ya, Departemen Latihan ya. Itu ya ke depannya tempat pendidikan dan pelatihan GBN itu semakin berkembang dan kita pun bisa bersaing dengan pusdiklat yang lain untuk menciptakan SDM yang bagus untuk anggota satuan pengamanan. Jika boleh tahu nih Pak, bisakah Bapak deskripsikan sebenarnya apa itu Departemen Diklat atau Pendidikan dan Pelatihan GBN? Apakah Diklat GBN itu sama dengan Diklat perusahaan-perusahaan lainnya ataukah memiliki suatu keunggulan gitu dibandingkan Diklat-Diklat lainnya? Ya, kalau Diklat GBN itu memang namanya Diklat itu ya Pendidikan dan Latihan. Ketika nanti pusdiklat kita Pusat Pendidikan dan Pelatihan Satpam GBN gitu. Ya secara standar pengajaran kita memang sama, nggak ada perbedaan lah. Mungkin yang membedakan ya saat pelaksanaan mungkin ada materi-materi tambahan untuk uji anggotanya, untuk istilahnya dikasih pembelajaran lah buat personil-personilnya. Mungkin ada materi-materi tambahan khusus di luar dari materi yang sudah diberikan oleh Polda Metro Jaya. Jadi sehingga membuat belajar dan berlatih kita ini lebih baik lagi daripada yang lain gitu. Lalu apakah ada kerjasama nih Pak dengan pihak lain untuk mengadakan pelatihan dan pendidikan GBN, ataukah pelatihan dan pendidikan GBN dihandle secara langsung melalui GBN itu sendiri gitu? Baik, kalau untuk pelaksanaan pendidikan itu kita tetap berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Ya khususnya untuk kualifikasi Gada Pratama dengan Gada Madya, kita ngajukan proposal dengan budget, anggaran dan personil serta izinnya juga kita lampirkan. Begitu di ACC ya itu akan dilaksanakan dan jadwal mengajarnya pun, pembukaannya pun akan diberikan dari Binmas Polda Metro Jaya juga. Kebetulan banyak calon pelamar nih yang bertanya di sosial media mengenai pelatihan Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama. Bisakah Bapak jelaskan apa saja yang diberikan di pelatihan tersebut? Jadi Satpam ini ada dua kategori ya. Jadi saya bercerita dulu, ada Satpam karir ya, ada dari TNI Polri begitu. Jadi kalau Satpam karir ini ya mereka kalau ingin berkarir di dunia pengamanan ya mereka harus mengikuti pelatihan kualifikasi
baik dari Gada Pratama, Madya dan Utama gitu. Ya, untuk kualifikasi Gada Pratama itu wajib diikuti oleh seluruh anggota Satpam, baik mungkin yang sudah menjadi Satpam belum ada legalitasnya, ya mereka wajib ikut. Karena kenapa? Itu menandakan mereka resmi menjadi anggota Satpam, ya, dengan ber-KTA, dengan berjasa. Itu untuk lama pelatihannya 4 minggu, dan untuk materi pelajarannya itu 230 JP ya. JP itu jam pelajaran, itu tingkat pelaksana kalau Gada Pratama lah gitu. Untuk lanjutannya ketika mungkin dia danru atau dia mau dipromosikan jadi danru atau supervisor, itu mereka wajib mengikuti pelatihan kualifikasi Gada Madya. Nah, kualifikasi Gada Madya ini tingkatannya berbeda pelatihannya dengan Gada Pratama. Kalau Gada Pratama itu kita lebih banyak di lapangan, tapi kalau Gada Madya itu minimal mereka ada pembekalan untuk dasar manajerial, gitu, dasar kepemimpinan, karena mereka jadi pemimpin. Lama pendidikannya 2 minggu ya. Untuk mata pelajarannya itu 160 JP, itu tingkat supervisor gitu. Jadi yang dua ini Gada Pratama dengan Gada Madya ini ya kita ngurus izinnya kerjasamanya dengan Polda Metro Jaya, khususnya Dinmas Polda Metro gitu. Dan untuk Gada Utama ya, bagi mungkin ada anggota misal sudah Gada Madya nih, ada berkeinginan ya ingin buka perusahaan sendiri atau dia ingin menjadi manajer atau ada promosi, itu mereka wajib mengikuti Gada Utama. Karena Gada Utama ini adalah pelatihan untuk manajer, calon manajer, bagi chief security maupun untuk orang yang istilahnya bertanggung jawab di bidang pengamanan tersebut. Kalau misalkan nih apa ya, saya ingin menjadi security nih, baru lulus SMA, saya ingin mengikuti pelatihan Gada Pratama, Gada Madya, Gada Utama sekaligus gitu. Apakah itu bisa? Pertama. Yang kedua, apakah saya ketika sudah mempunyai sertifikasi Gada Utama itu otomatis langsung dipromosikan menjadi chief security, ataukah sama aja gitu dengan orang-orang lainnya harus ngelihat kinerja dulu gitu baru bisa dipromosikan? Kita sebelum istilahnya ya bekerja, ketika kita mungkin sudah bekerja, apalagi ini tadi Bapak Adul bilang habis Gada Pratama langsung Madya langsung Utama kan, apakah bisa nanti jadi manajer atau langsung jadi chief ya? Kita semua mengalami satu buah proses. Tanpa mengalami proses kita tidak bisa. Karena kenapa? Ya itu tadi, semuanya kan ketika kita ingin jadi chief, itu chief ada dibuat 3 tahun pengalaman atau 5 tahun pengalaman. Syarat manajer pasti ada itu minimal 5 tahun pengalaman, kalau enggak 10 tahun pengalaman. Nah ketika dia lulus SMA ingin menjadi satpam karir, dia mengikuti ya pelatihan Gada Pratama, dia harus bekerja menjadi satpam dulu. Minimal dia jadi satpam ya setahun atau 2 tahun, baru dia begitu ada bukaan pendidikan Gada Madya, dia ikut ya, sambil dia ikut pelatihan itu kan dia masih bekerja itu berjalan. Ya mungkin sudah 3 tahun dia sudah Gada Madya. Ketika nanti ada pembukaan Gada Utama, karena memang dia istilahnya niat ingin menjadi seorang manajer mungkin atau chief security lah, man op mungkin, manajer operasional, dia mengikuti Gada Utama, tapi ya wajib pengalamannya, itulah proses tadi. Kalau dia belum mateng karbit mau jadi apa? Karena kan tidak sembarangan. Gada Utama ini tingkat manajer kan minimal harus mengerti SMP, sistem manajemen pengamanan. Itu sesuai Perkap nomor 24 tahun 2007. Harus mengerti dan harus paham isinya, karena berbicara tentang manajer operasional ya berbicara tentang pengembangan manajerial. Bisa melakukan pengembangan gitu, tidak stuck jalan di tempat gitu. Jadi ya tidak serta-merta dia Gada Pratama, Madya, Utama bisa jadi chief apalagi jadi manajer, dia harus mengikuti prosesnya dulu.
gitu, harus ikuti sebuah proses untuk naik ke atas gitu. Jadi ibaratnya mah security berbeda gitu ya Pak ya sama profesi-profesi lainnya. Jadi selain ada syarat administrasi gitu kan, ada sertifikasi kan, administrasi berarti ya harus ada pengalaman juga gitu. Iya, betul. Lalu bagaimana dengan calon pelamar yang datang dari luar kota nih Pak? Dia ingin mengikuti pelatihan kita nih, pelatihan Gada Pratama. Dia dari luar kota gitu, luar Jabodetabek ya kan. Apakah GBN menyediakan tempat tinggal sementara untuk calon pelamar tersebut selama mengikuti pelatihan di GBN? Ya itu kita siapkan. Jadi ketika kita buat brosur, buat iklan, di situ ya sudah ada fasilitasnya apa saja gitu. Baik dari penginapan, makannya, ATK-nya, mungkin ada kaos atau seragam, PIN GBN, KTA, dengan ijazah, itu dapat semua fasilitas kita siapkan. Kita bicara soal biaya pelatihan nih Pak nih. Ya. Apakah biaya pelatihan itu sepenuhnya ditanggung oleh GBN? Ini katakanlah personil yang udah tergabung nih menjadi security GBN gitu. Ya. Apakah biaya tersebut ditanggung oleh GBN ataukah ada potongan gaji bulanan gitu ketika personil ini udah ditempatkan di itunya? Ya, jadi ketika personil melaksanakan diksar, itu perusahaan tidak menanggung. Jadi yang menanggung biaya diksar itu adalah personil. Dan mereka nanti setiap bulannya akan dipotong gaji ya sebanyak 10 kali potongan gitu. Lalu kurikulum apa saja yang digunakan untuk pelatihan Gada Pratama itu sendiri Pak? Kalau untuk tingkat dasar kualifikasi Gada Pratama, ya kurikulumnya kita di sini banyak ya pelatihan dasar. Jadi mungkin diawali dari tongkat borgolnya, PBB-nya gitu. Nanti pengenalan jihandak, TPTKP, turjawali, tupoksiran gitu. Itu semua akan diajarkan ya, istilahnya tupoksiran itu tugas pokok fungsi peran satpam dan akan dijabarkan lagi. Gitu baik. Jadi secara lapangan teori ya untuk pelatihan Gada Pratama ini kita lebih banyak ke lapangannya, kelasnya agak kurang karena ini untuk pelaksanaan Gada Pratama ya untuk pelaksana. Jadi untuk tingkat anggota gitu. Gitu. Saya seringkali mendengar orang yang menyebutkan pelatihan Gada Pratama. Lalu seberapa pentingkah pelatihan Gada Pratama ini untuk seorang yang baru memulai karirnya sebagai security? Ini sangat penting karena kenapa? Bagi seseorang yang baru mau mengawali karirnya, dia ingin menjadi anggota security atau anggota satpam, satuan pengamanan, itu memang harus wajib memiliki kualifikasi Gada Pratama. Untuk ya sekarang seragam satpam sudah baru ya, dari biru putih menjadi coklat sama dengan polisi. Nah ketika mereka menggunakan seragam baru, ketika ada pengecekan dari kepolisian, dari pihak polisi, mereka tidak ada KTA, itu nanti akan ya kena tegur lah, sanksi. Bapak kan tadi menjelaskan kalau security itu udah memakai seragam baru gitu ya Pak ya? Ya. Dan saya juga membaca beberapa peraturan yang baru gitu, terutama penggunaan senjata tajam dan senjata api gitu. Untuk security kedepannya gitu. Entah ini peraturannya udah berlaku atau belum ya. Untuk pelatihan Gada Pratama itu penggunaan senjata tajam dan senjata api itu udah dilatih atau belum gitu Pak? Ya itu juga saya tadi menjelaskan. Jadi untuk Gada Pratama, Gada Madya itu semua dilatihkan, apalagi Gada Utama ya. Jadi pengenalan jihandak, istilah pengenalan bom, alat peledak, gitu. Apalagi senpi, senjata api, yang mana senjata api, yang mana airsoft gun, gitu. Terus dibedakan kalau sajam itu kan senjata tajam, sangkur, pisau, gitu. Itu kita kenalkan gitu. Untuk senjata api selain kita perkenalkan, ya mereka akan mencoba. Kenapa? Ketika mereka menggunakan senjata api betulan, mereka akan tahu rasanya. Ketika mereka melaksanakan pakai airsoft gun, mereka akan membedakan rasanya seperti apa. Terus untuk di lapangan, ketika ada tindak kejahatan, mereka bisa membedakan
istilahnya ya kalau mereka sudah dilatih untuk pengenalan istilahnya senpi senjata api, jadi mereka harus tahu dari corongnya itu mereka harus melihat itu asli atau airsoft gun mainan gitu. Itulah gunanya pelatihan kita. Tuh, kayak bahan peledak apa yang harus mereka lakukan ketika ketemu itu, siapa yang harus dihubungi pertama gitu. Itu semua kita ajarkan gitu. Lalu apa saja nih syarat kelulusan setiap pelatihan? Apakah semua personil dijamin lulus atau kelulusan itu berdasarkan penilaian tertentu gitu? Kalau untuk nilai ya mereka lulus berdasarkan penilaian gitu. Mungkin nanti ketika ada personil yang nggak layak ini, nilainya kurang nih nggak lolos, ya mereka kita ibaratnya itu kita ulang kembali mengikuti. Kan ya selama walaupun saya belum di diklat, tapi saya sering gabung juga, ya belum ada lah kita yang di ya. Karena kenapa kalau sudah di diulang kembali itu sangat melelahkan lah. Pasti anggota ini lebih baik dia capek sekarang daripada dia harus mengulang kembali pendidikan begitu. Iya. Terakhir nih Pak ya, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk seluruh personil GBN agar mereka terus bersemangat dan berkembang dalam mengikuti pelatihan yang sudah diadakan oleh Departemen Pendidikan dan Pelatihan GBN? Ya, pesan saya buat seluruh anggota Satuan Pengamanan GBN ya. Jadi pesan saya ya, bentuk support saya ya, kalian harus bersyukur ya, harus bersyukur karena kalian sampai saat ini masih menjadi anggota Satuan Pengamanan GBN ya di tengah pandemi Covid ini. Yang di saat dimana-mana banyaknya pengurangan ya, banyak orang terpapar Covid ya, kalian harus perhatikan prokes ya, protokol kesehatan agar kalian tetap sehat ya. Kalian sehat otomatis kalian bekerja pun enak. Karena kenapa? Kita sebagai anggota Satuan Pengamanan ya kita garda terdepan. Kalau kita sakit, waduh sudah bahaya itu.